Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kolbudi Rosadi, NIM 1905 12 14 052. Saya dari kelas S1 Sistem Informasi A. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus mengenai teknologi keamanan pada laman SSO dari Universitas Islam Indonesia. Ya, SSO Universitas Islam Indonesia. Universitas Islam Indonesia memiliki laman Single Sign-On atau SSO. Laman ini digunakan oleh seluruh sivitas akademika untuk mengakses seluruh layanan yang ada di Universitas Islam Indonesia. Dalam keamanannya, SSO UII menggunakan SAML Single Sign-On. Ya, untuk lebih jelasnya mengenai SSO dan juga apa itu SAML Single Sign-On akan dijelaskan pada slide berikutnya. Ya, apa itu SSO? Jadi SSO adalah teknologi yang mengizinkan pengguna jaringan agar dapat mengakses sumber daya dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja. Jadi di SSO ini pengguna hanya perlu menggunakan satu akun untuk mengakses semua layanan, baik itu email, siakat, atau sistem informasi lain yang berkaitan dengan suatu instansi atau organisasi. Untuk kasus UII sendiri, SSO UII cukup masukkan NIM dan juga password, lalu dapat mengakses seluruh layanan yang ada di Universitas Islam Indonesia. Lalu apa itu SAML Single Sign-On? Jadi SAML Single Sign-On atau Security Assertion Markup Language adalah standar XML yang memungkinkan domain web aman untuk bertukar data otorisasi dan autentikasi pengguna. Dengan menggunakan SAML, penyedia layanan online dapat menghubungi penyedia identitas online terpisah untuk mengautentikasi pengguna yang mencoba mengakses konten yang aman. Ya, untuk lebih detail mengenai SAML Single Sign-On akan dijelaskan dengan gambar berikut. Untuk skenario SAML Single Sign-On sendiri, yang pertama, pengguna atau klien atau web browser ini mengakses URL di web browser. Kemudian oleh resource atau server yang diakses melakukan generate out request. Jadi setelah URL tadi dikunjungi, lalu oleh server di generate authentication requestnya. Lalu oleh server kemudian mengirimkan HTTP post ke IDP ya, dengan authentication request. IDP ini apa? IDP merupakan identity provider yang sudah disetting sedemikian rupa oleh server. Lalu oleh identification provider atau IDP, apabila request authentication tersebut valid atau terverifikasi, maka user akan kembali diarahkan ke login pack yang berasal dari IDP. Jadi URL yang tadi awalnya dapat diakses oleh klien atau pengguna lalu diubah menjadi URL milik identity provider atau IDP. Lalu setelah user mengisi form login, user melakukan login, kemudian oleh identity provider dilakukan SAML token, generasi SAML token. Nah, SAML token ini dipakai untuk autentikasi. Apabila SAML token diberikan, maka user dapat mengakses semua layanan. Dan sebaliknya, apabila SAML token tidak diberikan, maka user tidak bisa mengakses semua layanan yang ada di SSO. Jadi setelah SAML token digenerasi, kemudian user dibawa ke aplikasi yang diinginkan dengan menggunakan SAML token tersebut. Lalu setelah
SHML token tersebut dipakai, maka pengguna dapat login ke aplikasi yang dituju. Nah, untuk penerapan SHML single sign-on di Universitas Islam Indonesia akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, untuk skenario dari SHML single sign-on di Universitas Islam Indonesia ada 4 skenario ya secara garis besar. Yang pertama ada akses layanan email. Nah, di sini pengguna mengakses layanan email UII melalui URL https://gmail.uii.ac.id. Lalu yang kedua, server melakukan generate URL. Ya, server melakukan generate URL untuk ditujukan ke identity provider atau IDP. Lalu user melakukan login dengan melakukan input username dan juga password. Lalu oleh identity provider melakukan generasi SHML token. Nah, SHML token didapatkan oleh user untuk mengakses layanan email. Ya, tadi tujuan utama dari usernya yaitu mengakses layanan email UII melalui gmail.ui dan .ac.id. Lalu SHML token dilakukan generasi oleh server yang memberikan akses kepada user untuk memakai layanan email UII atau gmail.ui.ac.id. Nah, yang pertama, akses layanan email. Jadi layanan email Universitas Islam Indonesia UII dapat diakses melalui https://gmail.ui.ac.id. Nah, layanan email ini terintegrasi dengan layanan G Suite milik Google. Nah, jadi seluruh sivitas akademika dari Universitas Islam Indonesia dapat menikmati email dengan domain uii.ac.id. Layanan ini digunakan oleh administrator atau pihak PPTI UII untuk memberikan info dan notifikasi pada seluruh sivitas akademika. Lalu setelah user melakukan kunjungan ke URL gmail.ui.ac.id, nah URL awalnya yaitu https://gmail.ui.ac.id berubah menjadi https://idp.ui.ac.id dan seterusnya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa domain yang awalnya gmail.ui.ac.id berubah menjadi idp.ui.ac.id. Ini menandakan bahwa server telah melakukan request ke identity provider atau IDP untuk diberikan URL agar user bisa mendapatkan SHML token. Nah, URL ini merupakan login back dari identity provider SHML SSO. Dalam URL identity provider ini terdapat parameter execution yang tergenerate secara otomatis dan nilainya tidak bisa diubah. Jadi parameter execution pada domain idp.ui.ac.id tidak bisa dirubah nilainya. Nah, ketika diubah maka akan seperti slide selanjutnya. Nah, seperti ini. Ketika saya coba untuk mengubah yang awalnya E4S1 nilai dari parameter executionnya menjadi E4S2, maka muncul tampilan bahwa ada stale request atau request perubahan. Nah, fitur keamanan seperti ini biasa difungsikan agar login back dari UII terhindar dari crawler atau bot yang mencoba untuk login ke layanan email milik UII. Jadi keamanan yang diterapkan sudah dapat menangkal dari para bot yang berkeliaran, baik itu bot Google atau bot-bot lain yang sejenis. Lalu user login. Nah, untuk tampilan login UII seperti gambar berikut. Untuk skenarionya, user melakukan input username dan juga password. Untuk testing, saya menginputkan username dan juga password tes untuk isian username dan passwordnya. Setelah itu akan dilihat apakah SHML token juga diberikan untuk username dan password yang tidak terdaftar. Setelah ini akan dicek apakah SHML token juga diberikan untuk
username dan password yang tidak terdaftar. Nah, kemudian untuk melihat apakah XML token diberikan atau tidak, bisa dilihat melalui respon header-nya. Respon header sendiri dapat dilihat melalui developer tool di web browser Google Chrome atau web browser lain. Pastinya ada. Ya. Jadi untuk username dan password yang tidak terdaftar tidak diberikan XML token, sehingga user tidak bisa mengakses layanan UII. Nah, XML token sendiri biasanya terdapat pada respon header set cookies. Jadi XML token ini setelah diberikan nanti akan ditanamkan di cookies, sehingga user yang sudah login tersimpan dalam cookiesnya, sehingga tidak perlu untuk melakukan login ulang. Nah, ini adalah tampilan atau kondisi apabila XML token sudah diberikan. Jadi di sini terdapat respon header set cookie. Di sini ada zip _idp_session bla 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 bla. Ya, di sini menandakan bahwa set cookie sudah diberikan dengan nilai XML token. Nah, XML token ini diberikan oleh identity provider. Nah, bisa dilihat ada shib_idp_session. Ini menandakan bahwa XML token diberikan oleh identity provider. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.